3, 2, 1. Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Inside Man. So, check it out. Seorang pria bernama Dalton Russell duduk di dalam sebuah sel dan menceritakan bagaimana dia telah melakukan perampokan yang sempurna. Dan ini ceritanya. Nah, di New York, sekelompok perampok bertopeng, berpakaian seperti tukang cat, dan menggunakan varian nama Steve sebagai alias, menguasai Bank Manhattan Trust dan menyandra para pengunjung dan juga karyawan. Mereka kemudian membagi sandera menjadi beberapa kelompok dan menahan mereka di ruangan yang berbeda. Mereka juga memaksa para sandera untuk mengenakan pakaian tukang cat yang sama dengan milik para perampok. Nah, para perampok menggilir sandera di antara berbagai ruangan dan sesekali memasukkan diri mereka sendiri secara diam-diam ke kelompok para sandera untuk membuat para sandera yang asli bingung akan siapa perampok yang sebenarnya. Salah satu perampok kemudian membutakan CCTV bank dengan lampu infrared. Seorang polisi diberitahu kalau ada asap datang dari bank, dan polisi tersebut pun langsung melapor. Gak lama kemudian polisi mengepung bank, dan detektif Kit Frazier dan Bill Mitchell bertanggung jawab atas kasus perampokan tersebut. Kapten polisi yang bernama Darius juga ikut menyelidiki kasus tersebut. Nah, Russell, pemimpin perampok, meminta sebuah pesawat dan 2 bus untuk mereka kabur. Mereka juga kemudian meminta makanan buat 50 sandera, dan polisi pun memberi mereka pizza yang kotaknya dipasangkan alat pendengar rahasia. Para perampok mengetahui tentang alat pendengar, jadi mereka menyetel rekaman suara dengan bahasa yang tidak para polisi mengerti. Frazier dan timnya kebingungan memahami bahasa apa yang mereka dengar, sampai akhirnya Frazier memanggil seorang pekerja dari kerumunan yang memahami kalau itu adalah bahasa Albania. Mereka kemudian mengetahui kalau rekaman tersebut merupakan pidato dari Presiden Albania, Enver Hoxha, yang sudah meninggal. Di sisi lain, ketika Arthur Case, ketua dewan direksi dan pendiri bank tersebut, mengetahui perampokan yang terjadi, dia menyewa pengacara yang sering memecahkan banyak kasus, bernama Madeleine White. Arthur berkata kepada White kalau ada sebuah kotak deposit nomor 392 di banknya yang isinya sangat berharga, sehingga si Arthur ini juga gak mau semua orang tahu isi kotak tersebut. Bahkan White pun juga gak dikasih tahu. White pergi ke TKP dan meminta berbicara face to face dengan Russell, yang mengizinkannya memasuki bank dan memeriksa isi kotak deposit nomor 392 yang isinya ada dokumen dari Nazi Jerman. Russell di sini memberitahu White kalau Arthur membuat Bank Manhattan Trust ini dengan uang yang dia terima dari Nazi yang mengakibatkan kematian banyak orang Yahudi selama Perang Dunia Kedua. White kemudian memberitahu Russell kalau Arthur akan memberinya uang yang banyak jika dia memberikan isi kotak tersebut. Tetapi Russell nggak mau. Sudah mulai lelah dengan kasus ini, Frazier menyiapkan pesawat dan 2 bus sesuai keinginan Russell. Tetapi sebelumnya, dia meminta Russell untuk membiarkannya masuk untuk memeriksa para sandera sebelum membiarkan para perampok pergi. Dan Russell pun membawanya berkeliling bank. Di dalam bank, Frazier sempat bercakap-cakap dengan Russell, yang akhirnya Frazier memberitahu kalau dia adalah orang miskin. Bahkan dia belum bisa ngasih cincin kawin ke istrinya. Russell menanyakan apakah dia sayang sama istrinya. Frazier pun menjawab iya. Setelah berkeliling bank dan ingin kembali keluar, Frazier tiba-tiba menyerang Russell, tetapi dihentikan oleh perampok lainnya. Setelah diperbolehkan kembali keluar,
Frazier menjelaskan kepada timnya kalau dia sengaja berusaha memprovokasi Russell dan mengambil kesimpulan kalau Russell bukanlah pembunuh. Namun hal ini tampaknya tidak terbukti ketika para perampok sengaja memperlihatkan kepada Frazier dan timnya mereka menembak kepala salah satu sandera yang ditutupi kain. Eksekusi sandera tersebut mendorong tim unit layanan darurat untuk bertindak. Mereka berencana untuk menyerbu bank dan menggunakan peluru karet untuk melumpuhkan para perampok. Tapi, gak lama kemudian, Frazier mengetahui kalau para perampok telah memasang alat pendengar pada polisi melalui sebuah kotak yang dikasih Russell sebelumnya. Mengetahui rencana polisi dari alat pendengar, para perampok meledakkan granat asap, menyamar dan menyatu dengan para sandera, lalu keluar dari bank bersama para sandera. Polisi pun langsung menahan dan menanyai semua orang yang keluar dari bank. Tetapi mereka tidak dapat membedakan yang mana yang sandera dan yang mana yang perampok, karena semuanya berpakaian sama. Sementara itu, Frazier dan timnya mulai menelusuri dalam bank dan menemukan kalau senjata perampok adalah senjata replika plastik. Mereka juga menemukan alat peraga yang menjelaskan kalau penembakan sandera yang dilakukan Russell ternyata palsu, dan bahkan di bank ini tidak ada uang atau barang berharga yang dicuri. Dengan tidak adanya cara untuk mengidentifikasi tersangka dan tidak yakin apakah kejahatan telah dilakukan, atasan Frazier memerintahkannya untuk membatalkan kasus tersebut. Frazier bagaimanapun juga mencari catatan bank dan menemukan kalau kotak deposit nomor 392 tidak pernah muncul di catatan bank apapun sejak bank itu didirikan pada tahun 1948. Dia pun akhirnya memperoleh surat perintah penggeledahan untuk menyelidikinya. Frazier kemudian dihadapkan oleh White yang memberitahunya tentang transaksi Arthur dengan para Nazi. White mencoba membujuk Frazier untuk menghentikan penyelidikannya, tetapi Frazier menolak dan memutar rekaman yang diam-diam dia rekam ketika mereka berdua berbicara. White yang menjadi penasaran akan isi kotaknya menghampiri Arthur yang setelah dipaksa akhirnya mengakui kalau kotak itu berisi berlian dan cincin Cartier yang sangat mahal yang dia ambil dari seorang teman Yahudinya yang dia hianati kepada Nazi pada tahun 1940-an. Di scene selanjutnya, Russell mengulangi monolog yang ada di opening scene sambil bersembunyi di balik dinding palsu yang dibangun oleh dia dan teman perampoknya di dalam ruang persediaan bank. Dia pun menunggu dan keluar seminggu setelah perampokan dengan isi kotak deposit milik Arthur, termasuk dokumen Nazi milik Arthur dan juga beberapa berlian. Dalam perjalanan keluar bank, Russell berpapasan dengan Frazier yang tidak mengenalinya, dan dengan sengaja Russell menabraknya. Russell pun keluar dari bank dan memasuki sebuah van yang berisi teman-teman perampoknya, yang beberapa di antaranya telah diinterogasi oleh polisi dan lolos. Ketika Frazier membuka kotak deposit milik Arthur nomor 392, dia menemukan cincin Cartier dan catatan dari Russell yang bertuliskan ikuti cincin itu. Frazier pun akhirnya menemui Arthur dan mendesak White untuk menghubungi kantor masalah kejahatan perang di Departemen Luar Negeri tentang kejahatan perang yang dilakukan oleh Arthur. Frazier dan Mitchell pun senang telah menyelesaikan kasus tersebut. Nah, di rumah, Frazier bertemu dengan istrinya dan menemukan sebuah berlian di kantongnya. Frazier kemudian menyadari kalau Russell lah yang menyelipkan berlian ke dalam kantongnya ketika mereka bertabrakan saat di bank. Lalu Frazier pun tersenyum akan kebaikan Russell. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Inside Man.
Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it. Peace out.